Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sedang berada di pinggiran sungai Martapura, dan sungai ini salah satu sungai yang melintasi kota Banjarmasin, dan kebetulan hari ini hari Minggu. Biasanya lokasi ini banyak dikunjungi para wisatawan lokal, dan ada sejumlah warung kopi, warung rakyat, dan atraksi hiburan juga menghiasi hiburan pada hari Minggu di lokasi ini. Saya sengaja pergi ke lokasi ini, tepatnya di depan Museum Wasaka. Di sini saya melihat tulisan Museum Wajah Sampai Kaputing, satu museum yang dibuat oleh pemerintah Kota Banjarmasin, menyimpan benda pusaka zaman dulu. Saya teringat kalau saya duduk di tempat ini, saya teringat sebuah sungai di Thailand, namanya Sungai Chua Phraya. Sungai Chua Phraya ini menjadi industri wisata dan menjadi salah satu andalan pemerintah Kota Bangkok karena ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tapi ada hal yang kontras dengan Chua Phraya, dengan Sungai Martapura ini. Kalau di Sungai Chua Phraya Thailand itu sungai itu kelihatan bersih, tidak jorok, tidak banyak sampah, kotor. Nah, celakanya di kota atau di Sungai Martapura yang melintasi kota Banjarmasin ini banyak sampah-sampah. Ya, sepertinya tidak terurus. Seharusnya sungai ini menjadi sumber pendapatan ekonomi bila dikelola menjadi objek wisata yang menarik. Tetapi pemerintah sepertinya belum maksimal mengelola sungai ini sebagai objek wisata. Misalnya kalau di Sungai Nil Mesir, saya kebetulan pernah tahun 2011 2016 ke Mesir. Pinggiran Sungai Nil itu disulap menjadi industri wisata. Yang tentu saja di situ banyak kafe-kafe, banyak nightclub, banyak kehidupan malam di situ dengan atraksi-atraksi yang khas ala Arab Mesir. Misalnya tarian erotis. Ya tentu saja di Banjarmasin hal ini masih menjadi aib. Kalau apa yang terjadi seperti di Sungai Nil, di pinggiran sepanjang Sungai Nil di Mesir itu banyak kafe-kafe dengan menampilkan atraksi erotis dari beberapa perempuan-perempuan dari berbagai macam negara yang datang di situ, dan itu menjadi hiburan
wisatawan dan juga warga lokal. Apa yang saya ingin katakan bahwa sungai ini seharusnya menjadi sumber pendapatan ekonomi, dikelola dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah, dan itu bisa mendapatkan economic revenue, economic resource bagi warga lokal. Tetapi sayang, saya melihat ya ada beberapa warung-warung yang berjualan soto khas Banjarmasin misalnya. Di sana ada warung Bang Ahmad yang sangat populer. Orang-orang Jakarta kalau ke Banjarmasin mesti mencari warung Bang Ahmad. Ada juga di situ warung soto yang lain. Nah, sungai ini bisa menjadi andalan pendapatan daerah, tetapi sepertinya belum maksimal dikelola. Ya, mungkin kebijakan yang belum maksimal berpihak kepada pengembangan potensi pariwisata sungai. Nah, sungai di Banjarmasin menjadi sejarah panjang transformasi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Sebelum motorisasi, ya dulu secara tradisional ratusan tahun yang lalu sungai menjadi transportasi vital bagi warga lokal. Ya, dengan sungai yang masih lebar, ya, menjadi andalan ekonomi, andalan komunikasi transportasi antara desa yang satu, kampung yang satu kepada desa sebelahnya, menjadi alat komunikasi yang turun-temurun. Nah, seiring perjalanan waktu, seiring perkembangan pembangunan, nah sungai-sungai di Banjarmasin yang biasa disebut sebagai kota 1000 sungai itu sudah mengalami penyempitan karena warga banyak yang membangun rumah di atas sungai. Ya, kita bisa lihat persis di atas sungai itu sederetan bangunan rumah itu di atas sungai. Jadi warga hidup di atas sungai. Ya. Puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, sungai betul-betul menjadi alat transportasi yang sebebas-bebasnya. Ya. Sungai tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah yang beracun akibat industri-industri tambang dan industri lainnya, sehingga kita lihat, bisa kita saksikan sungai ini tidak jernih lagi, bahkan berubah menjadi warna kuning, ya. Jadi kotor sudah. Bagaimana menjual sungai menjadi objek wisata andalan kalau sungainya udah kotor? Nah, itu lihat ada kelotok. Ya, bisa hilir mudik setiap hari, khususnya hari Minggu, warga memanfaatkan sungai ini menjadi sarana wisata menuju destinasi ke satu tujuan, misalnya pasar terapung, ya, kita bisa saksikan di pagi hari. Ya, pemerintah Kota Banjarmasin sebetulnya sudah berusaha dengan merenovasi sungai dan menertibkan bangunan-bangunan yang di atas sungai. Tetapi lagi-lagi persoalan klasik, dan ini juga mungkin persoalan budaya. Sudah terbiasa warga membuang sampah di atas
sungai, dari rumah langsung ke sungai. Dan ini mencemari sungai, membuat sungai menjadi kotor. Saya tadi cerita Sungai Chua Phraya di Thailand. Itu kota yang dibelah oleh sungai. Indah sekali, bersih sekali. Di situ banyak tempat-tempat wisata dan warung-warung makan tradisional. Nah, indah sekali. Nah, dan menjadi salah satu andalan pendapatan pemerintah dari sungai itu. Nah, kita ini khususnya di Kota Banjarmasin belum maksimal. Saya kira perlu kebijakan regulasi, dana SDN infrastruktur membangun. Pengembangan pinggiran sungai ini lebih tertata baik, bukan banyak sampah yang berserakan. Ya. Kawan-kawan, hari ini kita diskusi soal sungai, diskusi yang enteng-enteng saja, ya. Kita menginginkan potensi-potensi ekonomi yang ada ini dimaksimalkan. Misalnya di Kalimantan Selatan yang menjadi andalan utama ekonomi adalah soal tambang dan kelapa sawit. Seharusnya sungai ini menjadi andalan, dikelola dengan baik, sama dengan di Sungai Chua Phraya di Thailand, di Bangkok. Begitu juga bagaimana pemerintah Mesir menjadikan Sungai Nil itu menjadi andalan utama pendapatan negara. Kenapa tidak di Kota Banjarmasin dilakukan seperti ini? Ini kan soal political will, soal kebijakan, soal regulasi, soal dana, soal infrastruktur, soal manajemen. Nah, negara kan punya duit. Kalau ingin mendapatkan pendapatan di luar sektor pajak. Nah, tetapi kita tidak maksimal mengelola ini. Sehingga ya menjadi tidak maksimal untuk mengembangkan Sungai Martapura ini yang jumlahnya cukup, yang sangat panjang sungai ini. Saudara sekalian, tadi sebelum sampai di lokasi ini, saya dan teman-teman tim ngobrol dengan warga bagaimana psikologi masyarakat terkait soal kenaikan harga BBM. Nah, sepertinya apa yang hiruk pikuk di Jakarta itu, mereka nggak terlalu ambil pusing, ambil bising. Yang ada di kepala mereka bahwa ini adalah kebijakan pusat. Nah, kami orang daerah hanya bisa menerima apa yang terjadi, keputusan politik di Jakarta. Jadi daerah ini seperti pulau yang berserakan di tengah lautan yang tidak memiliki connecting link dengan pusat. Jadi selalu melihat Indonesia itu Jakarta, pusat. Daerah itu hanya menjadi objek dari sebuah keputusan politik pemerintah pusat. Tetapi juga berdampak kepada daerah. Dengan serta-merta bahan-bahan pokok di daerah, termasuk di Banjarmasin, itu naik. Harga kopi, segelas cangkir kopi pun naik.
Harga nasi yang biasanya 14.000 naik menjadi 20.000. Jadi semua serba naik. Sembako naik. Ya, bisa jadi harga melamar perempuan pun bisa naik harganya. Karena ini impact dari sebuah kebijakan ekonomi politik. Jadi semua naik. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat juga kadang apatis ngomong politik. Untuk apa ngomong politik? Nggak jadi beras juga, nggak jadi gula, nggak jadi kopi. Biarlah ngomong politik itu elit-elit. Orang-orang pusat, kami di daerah hanya nerima apa adanya. Nah, pikiran kolektif seperti ini, nerima apa adanya, menandakan bahwa literasi politik warga ini belum maksimal berkembang. Karena kritisisme masyarakat ini masih sangat rendah. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, masyarakat itu cenderung mengamini. Amin itu berarti mengiyakan. Jadi ada rasa malas untuk berdebat karena ini nggak jadi gula, nggak jadi beras, nggak jadi kopi. Biarlah menanggung dosa sejarah itu para pembuat kebijakan. Orang-orang yang membuat keputusan politik. Nah, jadi apatisme kolektif itu ada di daerah, di tengah masyarakat. Walaupun hati mereka ini merasa sakit, ya, masyarakat sakit, benci, muak, dan sangat menjijikkan dengan situasi seperti ini. Nah, mereka hanya bisa ngelus dada. Mereka hanya menerima apa adanya tanpa memiliki kekuatan dan kekuasaan dan mereka mau berbuat apa. Nah, elit-elit politik, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, termasuk DPD di Kalimantan Selatan, juga kita nggak pernah dengar suaranya apa terkait soal kenaikan BBM. DPRD di Kalimantan Selatan, DPRD dari Kalsel yang di Jakarta juga kita nggak pernah dengar. Jadi mereka ada semacam kebodohan kolektif. Ada struktur silent culture. Budaya diam secara kolektif. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat itu sudah muak, bosan, nggak mau lagi ambil pusing. Karena menurut mereka ini nggak ada gunanya. Ya, kita mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya, seperti Acil Sainab, Acil Inung yang menjual kopi, ya itulah yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dijual. Dan mereka menganggap negara ini rusak. Bukan kami rakyat kecil yang merusak, tetapi para elit-elit yang penentu kebijakan, pembuat kebijakan, itulah yang membuat negeri ini semakin busuk, semakin rusak, semakin tidak adil, semakin gak karu-karuan. Nah, mari kita lihat kembali Sungai Martapura membuka wise kita bahwa masih ada satu penghidupan yang luas, seluas Sungai Martapura ini. Tidak seperti membayangkan bahwa dunia ini sudah kiamat besok pagi dengan kenaikan BBM. Masih ada harapan. Masih sungai mengalir. Walaupun sungai ini sudah kotor, berubah warna, tetapi imajinasi organ masyarakat
tetap mengalir sebagaimana harapan masyarakat bahwa selama masih bisa jualan di warung kecil, selama itu juga masih bisa makan dan hidup. Walaupun nyaris masyarakat tidak pernah diayomi oleh negara. Jadi negara tidak pernah hadir di dalam kehidupan mereka. Ini yang diucapkan oleh Acil Sainab dan Acil Inung yang berjualan di pinggir Sungai Martapura di depan Museum Wasaka Banjarmasin. Terima kasih. Salam merdeka dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.